Proliferasi merupakan pergerakan yang disebabkan oleh pembelahan sel yang aktif. Mitosis terjadi berkali-kali. Pada saat mitosis, pembelahan di kutub animal lebih cepat, sedangkan pembelahan di kutub vegetal lebih lambat karena benang spindel tidak dapat menembus yolk, sehingga jumlah sel di kutub animal lebih banyak dari jumlah sel di kutub vegetal. Epiboli merupakan gerakan migrasinya mikromer kutub animal ke arah makromer kutub vegetal. Dikarenakan pembelahan di kutub animal lebih cepat, sel pada kutub animal tentu lebih banyak juga. Maka terjadi epiboli, yaitu sel-selnya bermigrasi ke arah bawah, yaitu ke arah makromer kutub vegetal. Involusi dapat disebut juga melentik. Sel yang sebelumnya berada di luar masuk ke bagian dalam lubang hingga menyebar ke permukaan internal sel-sel eksternal yang tersisa. Involusi terjadi pada BDB atau bibir dorsal blastoporus dan BVB atau bibir ventral blastoporus. Invaginasi adalah gerakan di mana lembaran sel melipat atau melekuk ke dalam embrio. Lekukan tersebut akan membentuk gastrosol atau ancentron yang merupakan bakal sistem pencernaan. Evaginasi adalah penonjolan dari kutub vegetal atau yolk plug dikarenakan kecepatan dari mikromer. Ketika invaginasi terjadi di tengah, bagian samping akan makin menonjol karena terdorong. Sisi tersebut mengalami evaginasi. Migrasi konvergen adalah gerakan di mana sel mengalami penyempitan atau bergerak ke satu sumbu, seperti arti dari kata konvergen, yaitu bergerak memusat. Migrasi divergen adalah gerakan sebaliknya dari konvergen. Jika konvergen bergerak memusat, maka divergen bergerak menyebar. Ingresi adalah gerakan di mana sel terlepas secara individual. Delaminasi adalah gerakan lepasnya lapisan sel-sel endoderm secara bersamaan. Proses ini terdiri dari pembelahan sel-sel blastosfer secara konsentris menjadi lapisan luar atau epiblast dan lapisan dalam atau hipoblast. Ada gastrula pada Aves. Sebelum terjadinya fase akhir, yaitu penetasan, sebelumnya terjadi perkembangan fase embrionik. Alur pembelahan hanya terjadi pada bagian tengah blastodiskus. Pada blastula Aves terbagi menjadi dua bagian jika dilihat dari atas, yaitu area opaca dan juga pellucida. Tipe pembelahan pada Aves adalah meroblastik yang berada pada bagian kecil kutub anima. Pada Aves tepatnya berada di germinal disc, di mana jika dilihat dari bagian sisi atas, saat pembelahan morulanya berbentuk seperti piringan atau disc, atau disebut juga sebagai simetri diskoid. Sementara morula mengalami pembelahan secara terus-menerus, terbentuklah rongga ataupun celah di bawah germinal disc yang memisahkan dengan yolk. Rongga ini makin lama semakin besar dan berisi cairan embrio. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula. Jenis blastula pada Aves adalah discoblastula. Pembagian daerah utama dari discoblastula ini menjadi epiblast dan juga hipoblast. Epiblast bagian blastomer terletak sebelah atas daerah kutub anima, sedangkan hipoblast terletak di sebelah bawah atau daerah kutub vegetatif. Epiblast bakal dari ectoderm, mesoderm, dan notochord, sedangkan hipoblast sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah daerah rongga blastosol. Kemudian ada fase gastrulasi, di mana pada Aves berlangsung melalui kombinasi sejumlah gerakan-gerakan morfogenetik. Yang pertama terdapat proliferasi, yang dimana bakal embrio ini mula-mula tampak adanya penebalan pada bagian tengah, di area pellucida bagian posterior, yang disebabkan karena adanya migrasi sel-sel di daerah posterior lateral ke bagian tengah area pellucida. Kemudian, sel-sel akan mengalami divergensi di mana bagian penebalan akan menyempit dan bergerak ke anterior dan mengerut membentuk suatu parit yang disebut sebagai primitive strake. Pada ujung anterior, terjadi penebalan yang disebut dengan nodus Hansen. Pada bagian nodus Hansen ini berbentuk sebagai suatu sumur, dan tepinya dapat dilalui oleh sel-sel yang masuk ke rongga blastula, kemudian akan mengalami konvergensi, mana sel akan bergerak menuju primitive strake dan nodus Hansen. Dan setelah mencapai nodus Hansen, sel akan invaginasi, bergerak melalui primitive strake dan masuk ke dalam rongga blastula. Setelah itu, sel-sel akan mengalami involusi menjauhi primitive strake dan kemudian sel akan memisah diri dua arah. Satu masuk ke arah yang lebih dalam dan bergabung dengan hipoblast dan mendorong hipoblast ke tepi. Dan yang satunya akan menyebar membentuk suatu lembaran yang terbentang di antara epiblast dan hipoblast. Kemudian bergerak daerah primitive strake akan memulai memendek. Nodus Hansen akan bergerak ke posterior dan notochord posterior terbentuk. Dan akhirnya nodus bergeser mencapai posisi yang paling posterior dan membentuk daerah anak.
Pada tahap ini, epiblast seluruhnya terdiri dari bakal sel-sel ektoderm yang berepiboli hingga mengelilingi yolk. Terbentuknya ektoderm menandakan gastrulasi telah selesai dan digantinya hipoblast oleh endoderm, dan terletak mesoderm di antara keduanya. Dan sel-sel akan mengalami divergensi, di mana bagian penebalan akan menyempit dan bergerak ke anterior dan mengerut membentuk suatu parit yang disebut sebagai primitive straight. Gastrulasi pada asteria. Gastrulasi pada asteria melibatkan gerakan-gerakan morfogenik yang terutama invaginasi atau pelipatan ke dalam. Gastrulasi dimulai dengan invaginasi sel-sel di daerah kutub vegetal dan membentuk lapisan sel-sel bagian internal yang disebut sebagai hipoblast atau mesendoderm, yang kelak akan menjadi lapisan endoderm dan mesoderm. Sel-sel yang tetap berada di permukaan luar gastrula menjadi epiblast atau ektoderm. Rongga yang dihasilkan oleh invaginasi tersebut dikenal sebagai gastrosol atau arsenteron. Proses tersebut menyebabkan blastosol menjadi lebih sempit karena terdesak oleh adanya arkenteron. Lubang tempat membukanya arkenteron di bagian vegetal disebut dengan blastoporus, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi anus. Berikut gambar ini menunjukkan gambar gastrula tengah. Gastrosol terus berkembang seiring dengan perkembangan embrio. Lalu, ini menunjukkan gastrula akhir. Selanjutnya, pada gambar ini berada pada tahapan bipinnaria awal yang tampak dari sisi lateral. Daerah dorsal embrio berada di sebelah kanan dari gambar ini, dan bagian ventral berada pada sisi kiri dari gambar ini. Blastoporus pada ujung posterior sekarang berkembang menjadi anus, sedangkan bagian ujung anterior dan gastrosol ke arah ventral embrio yang akan berkembang menjadi mulut. Berikut bagian-bagiannya. Dalam proses pembentukan embrio pada hewan amfibi setelah tahap blastula terdapat tahap gastrulasi. Pada awal gastrulasi, beberapa sel permukaan yang disebut barrel cell bergerak ke bagian dalam embrio diikuti oleh sel permukaan lainnya. Pergerakan sel ke dalam embrio membentuk bibir yang disebut dengan bibir dorsal, berupa lembaran sel yang terus bergerak ke dalam. Pada saat yang sama, lapisan ektoderm meluas di sekitar permukaan embrio. Dalam proses yang disebut epiboli, pada gastrulasi menghasilkan rongga yang disebut dengan archenteron. Sementara itu, blastosol secara progresif menyusut. Archenteron adalah usus primitif yang sepenuhnya dikelilingi oleh jaringan endodermal. Endoderm pada atap rongga berasal dari bagian luar embrio. Pembentukan rongga ke arah luar pada blastopor yang akhirnya akan menjadi anus pada hewan. Saat ektoderm meluas di sekitar embrio, sel lain dari barrel cell membentuk sel. Sel-sel ini bermigrasi ke embrio dan sel permukaan lainnya mengikuti mereka dan membentuk bibir ventral blastopor. Pada akhir proses gastrulasi, ektoderm telah mengelilingi embrio. Endoderm melapisi bagian dalam, sedangkan garis mesoderm di antara keduanya. Selain itu, sudah terdapat peta nasib pada setiap lapisan yang nantinya akan berkembang menjadi organ pada hewan. Lapisan endoderm akan membentuk saluran pencernaan dan pernafasan, lalu lapisan mesoderm akan membentuk kerangka sistem peredaran darah dan otot, lalu ada sistem ekskresi dan sebagian besar sistem reproduksi. Sedangkan lapisan ektoderm akan membentuk organ kulit, organ penglihatan, dan sistem syaraf. Gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada inner cell mass yang membentuk rongga amnion dan di bawahnya membentuk embryonic teeth yang terdiri dari epiblast dan hipoblast, di mana proses gastrulasi terjadi. Sama halnya dengan gastrulasi pada aves, gastrulasi pada mamalia diawali dengan terbentuknya primitive streak yang memanjang dari bagian median caudal hingga terbentuk primitive node. Proses migrasi sel, jika dilihat dari sisi kiri dan kanan, akan berinvaginasi ke dalam primitive streak dan bergerak secara delaminasi menjadi lapisan endoderm. Adapun sel epiblast yang tidak berinvaginasi akan menjadi lapisan ektoderm, dan juga ada sel epiblast yang menyebar di antara ektoderm dan endoderm akan menjadi lapisan mesoderm.